Pada pertemuan kemarin kan saya membahas tentang morfin yang akhirnya dijadikan oliseridin supaya efek samping respiratory depression itu menurun. Nah, di sini permasalahannya, modifikasi struktur pada oliseridin dibuat untuk bias ke G protein supaya efek analgesiknya tetap, tetapi efek sampingnya turun. Nah, ternyata secara klinis respiratory depression masih sering terjadi. Nah, kenapa? Nah, upaya modifikasi struktur itu dilakukan untuk mengurangi efek samping tanpa mengurangi efek analgesik. Makanya si morfin di pertemuan minggu lalu saya ganti menjadi oliseridin. Nah, di sini ini adalah struktur dari oliseridin. Nah, ini kan ada lingkaran merah. Lingkaran merah ini namanya gugus ether atau siklik, yang mana dia memberikan kekakuan pada bentuk molekul yang membentuk agar si obat ini bisa pas masuk ke dalam reseptor spesifik di tubuh, seperti misalnya reseptor mu opioid. Kemudian ada lingkaran orange. Lingkaran orange ini tuh cincin piridin yang fungsinya untuk meningkatkan interaksi pengikatan dengan protein target melalui interaksi hidrofobik atau ikatan hidrogen lemah, serta mempengaruhi seberapa mudah obat tersebut larut dalam lemak atau lipofilitas. Lingkaran hitam ini gugus amina sekunder. Nah, pada pH tubuh, bagian ini biasanya bermuatan positif. Muatan ini memungkinkan molekul untuk membentuk ikatan ionik yang kuat dengan kantong pengikat pada reseptor opioid. Tanpa bagian ini, maka aktivitas analgesik atau pereda nyeri biasanya akan hilang. Nah, kemudian ini ada lingkaran hijau atau cincin tiovena yang mirip dengan piridin. Dia ini berfungsi sebagai bagian hidrofobik yang membantu molekul menempel pada area tertentu di reseptor melalui interaksi stacking aromatik. Kemudian di sini ada lingkaran biru menunjukkan gugus metoksi, yang mana dia itu berfungsi untuk memodifikasi sifat elektronik dan juga metabolisme molekul. Keberadaannya bisa mempengaruhi seberapa cepat tubuh memproses atau memecahkan obat tersebut. Nah, oliseridin ini kan dia juga bagian obat opioid ya, yang strukturnya itu sudah dimodifikasi. Nah, berdasarkan jurnal yang saya pakai, ini adalah mekanisme kerja dari si oliseridin. Nah, yang pertama itu yang di sini jalur protein G kanan, ini adalah jalur utama yang diinginkan untuk menghilangkan rasa sakit. Nah, cara kerjanya itu protein G subunit beta dan juga gamma. Subunit beta dan juga gamma akan menghambat saluran kalsium dan juga membuka saluran kalium. Hasilnya, maka sel saraf menjadi kurang aktif sehingga sinyal nyeri terhenti. Nah, gambar ini menunjukkan garis ke arah respiratory depression. Namun, pada obat jenis baru seperti oliseridin, jalur ini dimaksimalkan untuk nyeri dengan efek samping yang lebih terkontrol. Nah, kemudian di jalur beta arestin yang sebelah kiri ini, beta arestin 2 dalam bermasalah, pada opioid konvensional seperti morfin, jalur ini ikut aktif secara kuat. Cara kerjanya, protein yang disebut dengan beta arestin 2 menempel pada reseptor, sehingga jalur inilah yang dianggap bertanggung jawab atas efek samping yang berbahaya, terutama pada depresi pernafasan dan juga gangguan pencernaan. Nah, jadi intinya kenapa respiratory depresi itu masih terjadi karena sistem reseptor itu bersifat kompleks dan juga tidak sepenuhnya dapat diprediksi melalui pendekatan SAR klasik.